Halo para insomnias, gimana kabarnya? Terima kasih sudah klik video ini. Selamat datang di Tini ATV. Baiklah, kali ini kita akan membahas sedikit tentang kehidupan di Pakistan. Bagaimanakah sebenarnya keadaan orang-orang di sana? Tentu saja saya tidak akan membahas semuanya. Namun kali ini adalah bahasan tentang para penduduk Karachi, Pakistan yang memiliki pekerjaan ilegal sebagai pencuri kayu bakau. Masyarakat Karachi sendiri dikenal dengan pekerjaan mereka sebagai nelayan, laut yang penuh dengan anugerah besar dari Tuhan. Luas pantai yang dipenuhi tumbuhan bakau membentang sepanjang ratusan ribu hektar. Dan hutan mangrove Karachi adalah salah satu dari 5 terbesar di dunia. Namun, sekarang tanaman mangrove di Karachi terancam punah. Hal itu akibat perampokan kayu oleh masyarakatnya sendiri. Hampir di setiap tepian pantai yang pernah ditumbuhi bakau mengalami penebangan kayu secara besar-besaran. Lebih dari beberapa hektar selalu ditemukan ratusan pohon bakau yang ditebang secara liar di sana. Dan perampokan itu dilakukan setiap hari. Bahkan dulu pinggiran pantai yang ditumbuhi bakau dengan lebat menyusahkan orang untuk dilintasi perahu. Namun sekarang tempat ini menjadi gersang, bahkan begitu luas untuk tempat berenang tanpa hambatan. Para mafia kayu ini melakukan perampokan bakau tanpa henti. Mereka menghancurkan segalanya. Sedangkan orang yang peduli dengan ekosistem kehidupan, seperti nelayan, tidak bisa melakukan apa-apa. Ditambah lagi, pihak berwenang jelas-jelas acuh dengan perampokan yang terlihat sangat jelas ini. Dan dengan musnahnya bakau, yang perlahan sejak 5 tahun terakhir, berarti kehidupan ikan, udang, dan kepiting yang dulu bisa ditangkap dengan mudah, sekarang ekosistem itu menjadi sulit untuk ditemukan. Para nelayan menyaksikan tanpa bisa berbuat apa-apa di hadapan mata mereka sendiri. Dan para mafia melakukan penghancuran hutan bakau lebih dari 150 hektar. Di Karachi sendiri lebih dari 150.000 orang hidup bergantung dan berdampingan dengan hutan mangrove sebagai sumber penghasilan mereka. Para anggota organisasi yang peduli yang memiliki 10.000 anggota. Selama beberapa bulan mereka telah melintasi hutan bakau untuk menemukan para mafia pencuri kayu tersebut. Mereka mencoba menyadarkan para pencuri itu bahwa tindakan yang mereka lakukan mampu menimbulkan kerusakan untuk ekosistem alam dan tentu saja akan perlahan menghancurkan apa yang menjadi sumber penghidupan para nelayan. Mencuri kayu bakau merupakan kegiatan ilegal dan bisa dihukum beberapa bulan penjara. Dan ini adalah peristiwa langka. Hanya di Pakistan, pencuri kayu jauh lebih galak dibanding pihak berwenang. Seolah ada pihak yang lebih kuat di belakang mereka. Dengan tenangnya dan secara terang-terangan, para pencuri kayu mengakui perbuatannya dan sekaligus mereka berkata akan terus-menerus melakukannya. Tidak ada siapapun yang bisa melarang tindakan mereka. Hampir 1 hektar mangrove sudah dirusak dan para pencuri masih terus saja memotong kayu bakau tersebut. Dan pihak berwenang seakan tidak punya cukup nyali untuk menghentikan tindakan itu. Kebanyakan para mafia berdalih ini bukan pencurian, karena kayu disediakan oleh alam, jadi semua orang bebas mengambilnya. Dan mereka juga tidak akan pernah memberikan informasi apapun kemana dan kepada siapa kayu-kayu itu akan disetor nantinya. Dari sini sudah terlihat jelas sponsor mereka adalah orang kuat. Walaupun mereka tahu
apa yang mereka lakukan tidak sah, tapi tetap dilakukan. Beberapa ratus kilo kayu diangkut setiap hari oleh mafia tersebut. Anggota mafia biasanya menggunduli sebuah area yang beranggotakan sebanyak 6 pria yang secara bergiliran siang dan malam. Seperti yang terlihat jelas, hanya orang yang tidak mengerti, yang tidak takut dengan hukum. Setelah diselidiki lebih dalam, semua kayu ini akan dijual kembali untuk memasak, dan semua pemotong kayu seperti mereka adalah orang-orang yang buta huruf. Mereka sendiri merupakan rakyat Karachi yang miskin, yang tidak menghasilkan apa-apa jika tidak melakukan pencurian kayu. Jadi, mencuri kayu adalah cara termudah bagi mereka untuk menghasilkan uang di sana. Bisa dibilang ini adalah keadaan yang membunuh diri mereka sendiri. Saat mereka yang juga merupakan para nelayan yang menginginkan uang dengan cara cepat karena kebutuhan yang mendesak, maka menebang kayu adalah cara termudah. Di sisi lain, dengan menebang bakau sampai menggundulinya, hal itu akan menyebabkan ekosistem ikan dan kehidupan laut menjauh dari pantai mereka sendiri. Dan mirisnya, mereka tidak menyadari tentang bencana besar yang sedang mereka gali sendiri. Lebih dari 2/3 penduduk Karachi hidup di bawah garis kemiskinan dan dengan pendidikan yang rendah. Kayu-kayu yang terpotong ditemukan terkumpul di pelabuhan. Hampir semua kios memiliki stok kayu potongan untuk dijual sebagai bahan bakar. Karachi adalah megalopolis, di mana tempat ini tidak mendapatkan pasokan gas untuk kehidupan mereka. Jutaan orang di Karachi membutuhkan kayu untuk memasak dan juga kebutuhan industri. Karena kayu adalah bahan bakar yang baik dan sangat murah di sana, salah satu pemasok kayu mengaku mendapat pasokan sekitar 2, 3, atau bahkan 4 ton. Dan kayu-kayu itu mereka dapatkan dari nelayan sendiri. Dan bisnis jual kayu ini tampak sangat stabil. Sekitar 3 ton kayu bakau mereka dapatkan setiap bulan, lalu dijual kembali dengan harga 2 atau 3 kali lipat. Tahun ini menghasilkan lebih dari 3.000 euro. Seperti yang terlihat, hasil dan penjualan kayu yang begitu besar dan pasokan yang mereka dapatkan juga sangat banyak. Ratusan penebang berada di dalam naungan mereka. Tidak ada satupun yang berani mengganggu ataupun memberikan informasi tentang kemana kayu-kayu itu akan dijual selanjutnya. Ini mengerikan. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka untuk melakukan apa yang mereka ingin lakukan. Dan untuk mengelabuhi pihak berwenang, biasanya pemasok mencampur kayu bakau dengan varietas kayu lain. Benar-benar tidak ada yang berani melawan mafia kayu di Karachi. Dan hal terakhir yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang peduli dengan ekosistem alam adalah menanam kembali mangrove yang telah gundul. Survei tentang deforestasi mangrove telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Lebih dari 7.000 hektar hutan bakau setara di daerah kota seperti Paris menghilang setiap tahun karena berubah menjadi real estate. Dan Karachi akan menjadi satu dari kota-kota terbesar di dunia dengan perkiraan populasi menjadi 20 juta penduduk di gerbang kota. Tanda perpanjangannya mangrove surut dan akhirnya menghilang oleh ulah masyarakatnya sendiri. Hari demi hari, pasokan kecil pemotong terus-menerus melakukan penebangan, seakan mereka tak peduli dan tanpa membayangkan pada suatu saat nanti kekayaan mereka itu bisa hilang tanpa tersisa. Batasan pantai dan rumah penduduk yang dulu terhalang oleh mangrove yang melindungi mereka dari abrasi dan juga ombak besar, sekarang menjadi gersang tanpa pelindung. Rumah mereka bisa setiap saat terkena abrasi dari air laut yang pasang. Dan beberapa masyarakat Karachi
yang masih peduli dengan ekosistem, sekarang mereka memutuskan untuk menanam kembali bibit mangrove dan berharap hutan mangrove yang melindungi mereka dapat bersemi kembali. Ini mungkin pekerjaan yang melelahkan untuk mereka karena harus menanam benih satu persatu hingga beberapa kilometer. Pohon-pohon ini membutuhkan waktu 5 tahun untuk tumbuh. Pohon bakau melindungi mereka dari angin topan dan banjir. Dan kali ini mereka tidak akan membiarkan hutan mereka dicuri lagi. Saya Tini, sampai jumpa lagi di bahasan menarik lainnya.